Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah Tuhan juga melawat mereka semua dimanapun mereka berada.
untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Bersama jemaatku Tuhan, kami mohon Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami secara pribadi. Kami boleh merasakan lawatan-Mu, kami boleh merasakan kehadiran-Mu, sehingga kami semua boleh pada saat ini boleh bersungguh-sungguh melakukan ibadah kami kepada Engkau. Urapi kami semua Bapa, pimpin kami dari awal sampai selesainya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh ada, kita boleh rasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini mari kita mau menaikkan syukur buat semua kebaikan Tuhan dan semua kebaikan. Kita mau menikmati lawan Tuhan, kita mau menikmati jamaah Tuhan, kita mau mengingat Tuhan.
Ku selalu aman. Kita mau bersorak-sorai, kita tinggikan Tuhan, kita angkat suara buat Tuhan. Kau
Tapi kami sangat rindu untuk berada di tengah-tengah rumah Allah. Tapi kami sangat rindu untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman yang kami kasih. Namun demikian, ya Tuhan, Engkau Allah yang selalu memperhatikan setiap pribadi kami, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Engkau selalu berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Layak pada sore hari ini kami menaikkan doa, ucapan syukur, pujian, karena yang Engkau sesungguhnya yang layak untuk kami muliakan. Ini tiba saatnya kami akan duduk dengan Dia. Ialah Tuhan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semuanya dan mengurapi kami semuanya yang mendengar kebenaran firman. Urapilah firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang memberitakan, agar firman Tuhan dapat dipahami dengan benar dan meneguhkan setiap iman dan kerohanian kami di masa-masa yang sulit. Terima kasih kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom alaikum. Selamat sore kepada saudara-saudara sekalian yang berada di dalam rumah Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang berada di rumah. Marilah kita masing-masing menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan rasanya memang kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk belum bisa bersama-sama beribadah di dalam rumah Tuhan. Itulah sebabnya himbauan saya, mari kita tingkatkan relasi kita dengan Tuhan lewat doa pribadi kita, lewat doa bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Bacalah firman Tuhan secara teratur dan akrabkan, dekatkan, intimkan hubungan antar anggota keluarga kita. Kemudian yang kedua, mari kita taati protokol kesehatan yang dicanangkan. Cuci tangan secara teratur, menjaga jarak dengan baik dan tidak perlu bersalaman, dan kita juga menjaga kebersihan dan menjaga kondisi fisik kita selalu sehat, jauhi dari kerumunan, dan kita percaya dengan upaya kita kepada Tuhan, doa-doa kita dengan usaha kita mentaati aturan kesehatan, maka kita akan segera dibebaskan dari problem yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia ini, yaitu mengenai COVID-19, sehingga kita semuanya bisa melakukan aktivitas kita secara normal kembali. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saudara yang ada di rumah, firman Tuhan saya beri tema memiliki anak Allah, memiliki hidup. Tidak memiliki anak Allah, tidak memiliki hidup. Jadi itulah firman Tuhan, memiliki anak Allah, memiliki hidup.
yang saya ambil ayat-ayat dasar firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang ke-5, surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 pada ayat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 hingga pada ayat yang ke-13 saya bacakan firman Tuhan demikian. Dan ada 3 memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak mempercaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu adalah di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Marilah kita akan renungkan, kita hayati sejenak apa sebenarnya yang dimaksud dengan ayat-ayat firman Tuhan ini. Apa relevansinya untuk kita semuanya, dan apa yang hendak disampaikan kepada kita dan kepada orang-orang lain dan semua yang mendengarkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah hal yang paling penting di dalam diri kita. Apa yang lebih penting daripada hidup? Saya kira tidak ada hal yang kita anggap lebih penting daripada hidup kita. Mengapa? Sebab hidup atau kehidupan kita itu adalah pemberian daripada Allah. Tidak ada satu makhluk, satu manusia pun, bagaimanapun jeniusnya, pandainya, berkuasanya, untuk bisa memberikan hidup. Hidup hanya Tuhan yang sanggup memberikannya. Setan pun tahu, kalau kita membaca di dalam kitab Ayub, di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang keempat, manusia akan memberikan semua yang dia punyai untuk pengganti nyawanya atau hidupnya. Jadi hidup ini lebih penting dari semua yang dimiliki, yang ada pada kita. Kemudian lebih jauh, Tuhan Yesus pun mengatakannya, apa gunanya, apa faedahnya seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi ia kehilangan hidupnya atau nyawanya. Jadi hidup itu begitu sangat penting. Nah, itulah sebabnya ketika kita membaca di dalam Yohanes pasal 10 pada ayat yang ke-10,
Tuhan sebagai gembala baik datang supaya domba-domba itu memberikan, domba-domba itu mendapatkan hidup. Bukan kekayaan dulu, bukan kelimpahan dulu, bukan keberhasilan dulu, tetapi hidup. Hiduplah yang utama dan pertama yang dianugerahkan oleh Tuhan. Hidup adalah hal yang terpenting dalam diri kita. Ketika kita dihadapkan dengan hal-hal apapun, pasti kita akan memilih hidup kita. Dan itulah sebabnya hargailah pemberian Tuhan yang terbaik, pemberian Tuhan yang terindah di dalam diri kita, yaitu hidup. Puji Tuhan. Tetapi hidup tanpa anak Allah, hidup tanpa Tuhan Yesus, hidup yang sia-sia, hidup yang tidak berguna, hidup yang tidak memiliki pengharapan, tidak punya nilai apa. Walaupun Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam diri kita, hidup, tapi kalau hidup kita tanpa anak Allah, Tuhan Yesus, hidup ini menjadi sia-sia, menjadi kosong. Jadi hidup akan punya makna, punya nilai apabila hidup kita itu bersama-sama di dalam diri kita dan kita di dalam Tuhan, yaitu di dalam anak Allah. Ada 3 pelajaran penting yang saya sampaikan secara ringkas pada kesempatan ini, yaitu hidup bersama dengan anak Allah. Yang pertama, kehadiran anak itu lambang daripada kegembiraan, lambang daripada sukacita. Ketika kita masing-masing sudah berkeluarga, kita sudah hidup dalam rumah tangga, apa yang paling kita nantikan? Apa yang paling kita rindukan, yang kita dambakan? Yaitu hadirnya buah hati atau inilah yang paling kita tunggu-tunggu. Karena ketika anak itu lahir, inilah pengalaman sukacita, pengalaman kegembiraan yang luar biasa. Lepas dari situasinya apapun, dia menjadi memiliki satu kehidupan yang diwarnai dengan sukacita, dengan kegembiraan. Itu saya alami bersama dengan istri saya ketika saya menerima anugerah dari Tuhan, anak pertama lah. Entah itu laki, entah perempuan, kita semua akan merasa sukacita yang luar biasa. Jadi hadirnya anak Allah itu sama halnya dengan hadirnya sukacita, kegembiraan, kebahagiaan di dalam hidup kita. Mari kita akan baca dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes, bukan surat Yohanes, tapi Injil Yohanes pasal yang ke-16. Saya akan bacakan mulai pada ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 20, demikian firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita.
Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripada. Ayat-ayat ini hendak menyatakan kepada kita firman Tuhan ini bahwa kedukaan itu akan berubah menjadi sukacita. Kegelapan itu akan menjadi terang benderang. Beban yang berat itu akan terlepas menjadi ringan atas karena kehadiran anak Allah. Kehadiran anak Allah merubah duka cita menjadi sukacita. Seperti seorang ibu, dia menangis, dia kesakitan, dia menderita, tapi begitu anak itu lahir, maka penderitaannya, maka duka citanya, maka kesakitannya sudah tidak ingat lagi, berubah menjadi sukacita, berseri dan tertawa bahagia, dia tersenyum. Hadirnya orang anak, karena anak, kehadiran anak adalah lambang daripada sukacita, lambang daripada kegembiraan, kebahagiaan. Ketika anak itu lahir dari salah satu pasangan hidup, merubah status, saudara, dia memiliki predikat yang baru, menjadi seorang ayah dan seorang ibu, karena hadirnya seorang anak dari hidup pernikahan, merubah kegembiraan, kedukaan menjadi sukacita. Saudara, kalau membaca dari Injil Lukas pasal yang kedua, tentu kita semua ingat ini adalah peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu anak Allah. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua, jika kita mengamati pada ayat yang ke-10, berkata demikian, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota. Kehadiran anak Allah di bumi ini adalah memberikan kesukaan besar, bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa. Karena hadirnya anak Allah, itulah hadirnya Sang Juru Selamat. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, karena hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Tuhan. Kekristenan sesungguhnya dalam hidupnya harus diwarnai dengan sukacita, diwarnai dengan kegembiraan, diwarnai dengan semangat, diwarnai dengan satu kepastian di dalam hidupnya, karena hadirnya anak itu merubah kedukaan menjadi sukacita. Perhatikan baik-baik, kita melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Saudara boleh membaca, ya, ketika kita
memperhatikan dalam Kejadian pasal 21 dicuplek ayat 6 dan ayat yang ke-7, kita tidak bisa membayangkan sukacitanya Sarah, sukacitanya Abraham yang sudah puluhan tahun mereka itu menginginkan hadirnya buah hati dari pernikahan mereka. Ketika anak itu hadir, lahir, maka Sarah mengatakan dia adalah orang yang pertama kali Allah sudah membuat aku bersuka cita. Luar biasa. Kehadiran anak itu mewarnai sukacita dalam kehidupan Abraham yang sudah tua, dalam kehidupan Sarah yang sudah tua, sehingga mereka ada semangat baik. Ada satu gairah hidup yang luar biasa, diubah dari pergumulan yang berat, dari pergumulan yang begitu bertahun-tahun dialami. Ketika anak itu lahir, luar biasa sukacitanya. Apa di tengah-tengah kita, rumah tangga kita, ada sukacita seperti ini? Apakah dalam diri kita ada sukacita seperti ini? Kalau anak Allah bersama dengan kita, anak Allah ada dalam hidup kita, anak Allah ada dalam rumah tangga kita, maka di situ ada sukacita. Ini tidak terkait dengan kaya atau miskin, tidak terkait dengan kelimpahan atau tidak terkait sehat atau sakit, tetapi adanya anak Allah di tengah-tengah kehidupan kita, tidak bisa tidak, sukacita itu ada, kegembiraan itu ada, kebahagiaan itu ada. Karena sukacita hadirnya anak Allah bukan tergantung pada saat kita melihat kelimpahan materi, tetapi dari hati kita meluap sukacita yang besar, seperti yang dialami Bapak Abraham, seperti yang dialami oleh Ibu Sarah, dan orang-orang lain pun akan ikut bersukacita. Hadirnya anak Allah membawa sukacita yang luar biasa. Contoh yang lain, kalau kita membaca dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 dan 2, bagaimana Hana dia memuji Tuhan, dia meninggikan Tuhan, dia mengagungkan Tuhan, sukacita yang meluap, sukacita yang luar biasa, karena doanya telah dijawab, minta untuk dianugerahi anak, seorang anak laki-laki, dan Tuhan memberikannya kebahagiaan yang tidak bisa kita gambar. Sukacita hadirnya seorang anak merubah kedukaan menjadi sukacita yang luar biasa. Seperti contoh yang lain, misalnya dalam Injil Lukas pasal 1, bagaimana juga antara Ibu Elizabeth dan Imam Zakaria telah menantikan begitu lama untuk mendapatkan keturunan, walaupun dikatakan mandul, tetapi Allah menaruh belas kasihan kepada orang yang tetap setia kepadanya, orang yang tetap tekun mencari Dia, orang yang tetap berharap kepada Dia. Suami istri yang sehati terus menerus dia melayani dan tekun di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil, secara manusia mustahil. Kalau Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth melahirkan anak, tapi Allah sanggup melakukan itu di dalam hidupnya. Sukacita yang luar biasa, tetangga-tetangganya bersukacita, saudara-saudaranya ikut bersukacita, hadirnya seorang anak. Hidup di dunia ini memang kita dihadapkan dengan begitu banyak beban, permasalahan, tantangan-tantangan, tetapi kata Tuhan Yesus, Dia katakan, tidak ada yang bisa merampas sukacita itu dari hidup
ketika anak Allah terus berada dalam kehidupan kita. Itu poin pertama, kehadiran anak Allah. Kemudian kita melaju pada poin yang kedua. Kehadiran anak Allah itu adalah adanya jaminan masa depan, jaminan pengharapan. Haleluya. Ketika satu keluarga, satu pasangan suami istri, dia mulai menimang anaknya, artinya di situ dia sudah mulai menaruh harapannya kepada anak, mulai menaruh seolah masa depannya itu sudah ada yang akan menolong, akan bertanggung jawab. Itu harapan dari semua orang tua, ayah, ibu terhadap anaknya. Dan itu adalah hal yang wajar saja, hal yang biasa. Coba kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari kitab Rut, dalam pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Oh, puji Tuhan. Bagaimana kalau kita membaca di dalam kitab Rut, dalam kisah yang sangat mengharukan sekali, dalam perjalanan hidupnya antara Rut dengan Naomi, begitu berat, begitu susah sekali, tetapi mereka berdua sangat dekat, sangat saling mengasihi. Dan mereka berjalan bersama-sama. Tujuannya adalah ke Bethlehem. Tujuannya adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terus menerus mereka menempuh perjalanan yang panjang. Naomi sebagai mertua yang begitu mencintai menantunya Rut sebagai menantu begitu mencintai kepada mertuanya Naomi. Walaupun secara manusia Rut tidak ada yang bisa diharapkan dari Naomi, tapi dia selalu percaya semua kebaikan yang dia lakukan, semua perhatiannya kepada Naomi yang sudah tua, semua yang dilakukan Naomi, semuanya itu kebenaran yang pasti satu saat akan membuahkan sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Saudara, dalam kehidupan kita ini apa yang kita lakukan? Pikirkan setiap hari kebenaran, ucapkan setiap hari kebenaran, lakukan setiap hari kebenaran. Allah menilai semuanya. Dan dia satu saat akan memunculkan kebenaran yang kita tabur itu. Bukan orang lain yang memetik, tetapi adalah diri kita sendiri. Perhatikan, akhirnya Rut ini menikah dengan Boaz, seorang yang sangat terhormat, terpandang. Tidak terpikirkan itu, tapi dia menjadi kenyataan. Ini menjadi satu fakta, pengalaman kehidupan orang yang sungguh-sungguh dalam perjalanan hidupnya terus-menerus hidup secara benar, secara benar menaruh kasih kepada orang tua yang sedemikian rupa. Orang tua yang bisa berbalas apa-apa, Naomi tidak bisa memberi apa-apa,
Tetapi kebaikan itu jangan kita berharap kepada siapa yang pernah kita berbuat baik. Percayalah, sumber dari segala sumber ya, yang terus menggenapi kebaikan kebenaran itu dari pribadinya Allah sendiri. Luar biasa, saudara. Di sini terjadi satu sukacita yang luar biasa. Dikatakan, saya ulang ayat tadi ya. Dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara pada waktu rambutmu telah putih. Ini anak yang baru lahir, yang namanya Obed. Dia nanti menyegarkan jiwa pada waktu kamu sudah tua. Dia akan membuat kamu bahagia pada saat sudah tua. Luar biasa. Ini namanya hadirnya anak, itu artinya terciptanya masa depan. Masa depan. Banyak orang ketika umur mulai bertambah, dia takut masa tua. Apa yang akan terjadi nanti ketika aku tidak, tenagaku sudah tidak mungkin lagi, ketika panca inderaku sudah mulai merosot. Jangan kita memikirkan nanti apa yang terjadi, pikirkanlah sekarang ini. Sebab kalau kita menginginkan masa depan yang baik, mulai hari ini kita harus mulai melakukannya hal-hal yang baik. Puji Tuhan, Obed akhirnya menjadi orang yang sangat luar biasa. Siapa Obed itu? Obed adalah ayahnya Isai. Siapa Isai? Isai adalah ayahnya Daud. Saudara, dari garis keturunan itu akhirnya melihat keturunan secara manusia Tuhan Yesus. Biasa kehadiran anak adalah lambang terciptanya, terwujudnya masa depan. Artinya ada harapan. Itu sebab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, aku tahu rencana-rencana apa yang ada padaku, yaitu rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan harapan dan rancangan damai sejahtera. Masa depan itu ada beberapa alternatif ya. Masa depan dalam jangka pendek itu adalah usia lanjut yang belum kita sama-sama alami. Masa depan itu, dan masa depan dalam kondisi usia lanjut itu akan menjadikan penuh harapan dan damai sejahtera. Kemudian masa depan berikutnya adalah generasi anak cucu keturunan kita. Di sana ada harapan, di sana ada satu jaminan. Kalau kita memulai hari ini, kita telah membiasakan hidup untuk mempersiapkan diri pada masa yang akan datang. Sayang sekali, saya minta maaf 1000 maaf, karena tidak semua orang Kristen mereka berorientasi kepada masa depan. Sayang sekali banyak orang-orang Kristen menyibukkan hanya untuk hari ini, hanya untuk sesaat, menghabiskan seluruh tenaganya, seluruh waktunya, seluruh energinya hanya untuk kesenangan sesaat. Karena masa depan yang sejati adalah masa kekekalan yang Tuhan persiapkan di sana. Itu sebabnya Alkitab mencatat dengan sangat jelas,
hidup manusia di bumi ini adalah seperti uap. Lalu untuk apa kita kurangi matian, saudara, mencari segala sesuatu? Ya hanya untuk sedemikian sangat singkat, seperti uap, seperti asap yang sebentar ada, sebentar hilang, seperti bayang-bayang ketika terang sudah tidak ada, bayang-bayang sudah tidak ada lagi. Seperti berkemah. Emah. Ini baiknya saya bacakan saja soal seperti kemah ini. Kita akan lihat 2 Korintus pasal yang 5. Surat 2 Korintus pasal yang ke-5. Dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-5, perhatikanlah pada ayatnya yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, perhatikan garis bawahi, kemah, ya, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, yaitu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan, di sini ada kemah, kemudian ada tempat kediaman. Beda enggak? Antara kemah dengan tempat kediaman, beda apa tidak? Beda. Kemah itu bicara tempat yang sangat singkat, hanya mungkin beberapa hari atau mungkin hanya beberapa jam. Ingatlah, hidup kita di bumi ini hanya seperti kemah yang sebentar saja akan dibongkar. Akan dibongkar, karena sifatnya hanya kemah. Tapi alangkah bahagianya hidup bersama dengan anak Allah, Tuhan Yesus. Kita telah dipersiapkan tempat kediaman di mana tadi? Di surga. Bukan kemah lagi di sana. Tempat kediaman, bangunan yang permanen. Di sana di surga. Hidup ini bukan hanya untuk sekarang ini. Saudara semua, kita semua ini kemah besok bisa dibongkar. Umur 30 tahun bisa dibongkar, umur 40 tahun bisa dibongkar, umur 50 tahun bisa dibongkar, bahkan umur beberapa tahun sudah bisa dibongkar. Sebab memang kita di dunia yang kemah, ya. Kita pendatang, kita perantau, ya. Kita ada transit di dunia ini. Itu harus kita sadari betul. Kemudian kita harus mengerti hidup di dunia ini persiapan gladi bersih untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di surga. Salah satu presiden Amerika yang sangat terkenal mengatakan begini dalam bahasa Indonesianya, tidak mungkin Allah itu menciptakan manusia hanya untuk satu hari. Allah menciptakan manusia itu untuk kekekalan. Memang benar, karena manusia itu satu-satunya pribadi yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya Allah. Jadi bagian unsur keilahian itu ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menghabiskan waktu kita untuk kesenangan sesaat, kesenangan dunia ini. Kita tidak mempersiapkan diri untuk kekal. Dunia memang banyak sekali menawarkan kesenangan, banyak sekali menawarkan hal yang menggiurkan kita. Tapi di kekekalan Allah hanya menawarkan dua hal,
antara di surga dan neraka sama-sama kekal, ya. Sama-sama kekal. Di neraka kekal dalam hukuman lautan api menderita untuk selama-lamanya. Di surga kebahagiaan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi hadirnya anak Allah itu menyadarkan kita untuk kita hidup berorientasi kepada masa yang akan datang. Ada satu pepatah yang umum seringkali kita dengar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Biarlah kita mau pikul salib dulu di dunia ini, menyangka kedagingan kita. Saya sangat apresiasi kalau orang kemudian ditawari hal-hal yang begitu enak, tapi bertentangan dengan nilai-nilai kekal menolak. Luar biasa. Jiwanya orang itu luar biasa. Sudah ya. Sekali kita ditawari sesuatu yang nikmat, kita tidak mikir lagi akibatnya. Kita hanya ingin senang sesaat, enak sesaat, dan kita melupakan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu kekal di dalam kebahagiaan. Kalau itu adalah hal yang mewarnai hidup kita, kita akan berubah konsep hidup kita. Kalau kita memikirkan orientasi pada hidup yang akan datang, kita akan berubah mindset kita, pandangan hidup kita, tujuan hidup kita akan semua berubah. Kita mempergunakan waktu yang cermat dan bernilai. Kita mempergunakan berkat Tuhan dengan baik, karena kita mendambakan bukan untuk yang sesaat sekedar motor. Saya sebentar saja mampir kopi, tetapi kepada kekekalan. Itu sebabnya Tuhan khotbahnya di atas bukit, salah satunya dia mengatakan begini, ya, masuklah melalui pintu yang sempit dan jalan yang sesat, atau pintu yang sesat, jalan yang sempit, ya. Karena itu yang akan menuju kepada kehidupan. Menjadi Kristen ini jangan banyak mengeluh. Jalan yang kita lalui, jalan yang sempit, pintu yang sesat, jangan banyak mengeluh, tapi bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita dihina, ya sama Tuhan kita kenyang dengan hinaan. Kalau kita diberkati, ya sama fitnah dan katanya, wah penderitaan sudah dialami Tuhan kita yang sempurna kebaikannya. Apalagi kita, jalan kita bukan jalan yang lurus, jalan tol, tidak. Ya. Sebab lebarlah jalan dan luaslah pintu menuju kepada kebinasaan. Dan ternyata yang melewati jalan yang sempit, pintu yang sesat hanya sedikit. Biarlah kita disebut minoritas no problem, ya. Tak jadilah orang Kristen yang punya makna, nilai, yang bermutu, yang berkualitas dalam hidup Kristen kita. Karena inilah jalan yang lebar, pintu yang luas, banyak orang yang melalui, banyak orang, dan menuju kepada kebinasaan. Hadirnya seorang anak menyadarkan kita terciptanya kepastian masa depan, ya. Ada harapan yang pasti. Ketika kemah kita dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman yang kekal, yang dibuat oleh tangannya sendiri. Bukan arsitek dunia ini, tetapi tangan Allah sendiri yang menciptakan surga itu dengan segala kemuliaannya. Dan itu sebabnya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, dikatakan apa?
Saudara, siapa yang percaya kepada jangan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, bukan hukuman yang kekal, bukan bagi orang yang tanpa Allah dalam kehidupan, tanpa Tuhan Yesus. Bahkan lebih dipastikan lagi, Yohanes pasal 14 mengatakan, aku pergi ke situ, ya, ke surga, menyediakan tempat bagimu kekal, supaya di mana berada kamu pun berada. Tuhan merencanakan kita sejak kita diciptakan untuk kekekalan, ya, kekekalan. Itulah tujuan utama Allah menciptakan hidup kita, untuk bersama-sama dengan Allah sampai selama-lamanya. Jangan kita terlalu, sekali lagi, ya, terlalu dikuasai untuk kepentingan sesaat. Sebab kita itu kemah, hidup kita itu kemah. Kapanpun Tuhan bisa membongkar hidup kita. Jangan kita berpikir, saya masih muda, saya masih banyak urusan, percaya saya berjauh. Itu adalah pikiran kita. Tapi yang masa kemah hidup kita Tuhan, yang membongkar juga Tuhan. Dan di sini tidak boleh kita main-main lagi menjadi anak-anak Tuhan. Jadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadi Kristen yang bermutu cara rohani. Ya, puji Tuhan. Masa depan, hidup kekal. Masa depan, masa tua, masa depan, keturunan kita, Tuhan mempersiapkan dengan indahnya hadirnya anak Allah dalam hidup kita. Kita lagu yang terakhir dengan cepat bagian yang ketiga, poin yang ketiga. Hadirnya anak Allah, hadirnya anak itu adalah lambang daripada kelembutan, lambang daripada kepulusan, lambang daripada ketulusan, lambang daripada kemurnian. Haleluya. Kalau anak Allah itu hadir dalam hidup kita, ada dalam hidup kita, sifat-sifatnya juga ada dalam hidup kita. Karena ketika dia hadir, semua sifatnya, semua perannya, seluruh karakternya menyatu dengan hidup kita. Salah satunya adalah sifat kelembutan. Haleluya, kelembutan. Kita hampir setiap hari, saudara, yang kita saksikan tayangan-tayangan di TV adalah kekerasan. Yang kita dengar berita-berita bicara soal kekerasan. Yang kita baca di surat-surat kabar, di media cetak, semuanya juga, hampir semuanya terisi dengan banyaknya kekerasan. Kekerasan itu sudah marak di dunia ini. Dalam Kejadian pasal yang ke-6, kecenderungan manusia melakukan kekerasan. Tetapi hadirnya anak Allah untuk merubah kekerasan ini menjadi kelembutan. Berita perampokan, pembunuhan, penganiayaan, luar biasa. Berita itu adalah sudah sedemikian rupa terjadi. Kekerasan antar kelompok, kekerasan antar golongan, bahkan kekerasan terjadi di hampir semua lapisan masyarakat. Dan yang lebih mengerikan, tindakan-tindakan kekerasan dilakukan oleh orang yang menamakan dirinya orang yang beragama. Ini yang mengerikan. Apa agama itu mengajarkan untuk melakukan kekerasan, kekejaman?
yang menyakiti orang lain, yang merugikan orang lain, yang membuat menderita orang lain. Mana mereka mengaku orang yang beragama, orang yang sedemikian kuat. Saudara, agama ternyata tidak menjadi orang itu bisa hidup dengan pola lemah. Tidak. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus Kristus meringkas dalam seluruh isi Alkitab kita. Dengan Kejadian sampai Wahyu diringkas dengan 2 hukum besar. Bahkan kalau berikan satu kata, yaitu kasih. Kalau ada kasih, mana ada kekerasan? Kasih dalam menyakiti orang lain, kasih dalam menganiaya orang lain, kasih dalam menyelesaikan segala sesuatu dengan kekerasan. Kecenderungan manusia tidak demikian, saudara. Manusia ingin menyelesaikan permasalahannya dengan kekerasan, ingin mendapatkan sesuatu dengan kekerasan, memaksakan kehendaknya, merampas apa yang bukan menjadi haknya. Kita disadarkan sebagai orang-orang Kristen yang kita yakin kita hidup bersama dengan anak Allah. Mari kita tunjukkan kelembutan kita. Jangan ada terjadi kekerasan di dalam rumah tangga Kristen, sehingga berita KDRT itu hanya di luar sana. Jangan terjadi di kalangan rumah tangga orang percaya. Di sana ada kelembutan, dan kelembutan menciptakan persaudaraan. Kelembutan membuahkan kedekatan. Kelembutan adalah mengakrabkan hubungan satu dengan yang lain. Orang tidak sadar, kekerasan tidak pernah menyelesaikan permasalahan. Tidak pernah. Tidak. Kalau seseorang melakukan kekerasan, dia hanya ingin menciptakan kekerasan pada orang lain. Itu sudah pasti. Orang yang akan berpikir bagaimana saya bisa mengungguli dia, mengalahkan dia. Tapi dengan kelembutan justru mengalahkan kekerasan. Amsal mengatakan, jawaban yang lembut itu meredahkan kemarahan. Meredahkan marah. Oh puji Tuhan, hadirnya anak Allah dalam hidup kita adalah terciptanya karakter lemah lembut. Kalau kita membaca dalam satu ayat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-29 jelas mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah. Aku lemah lembut, belajarlah kepadaku. Sebaiknya sebelum kita bersaksi, sebelum kita mengajar pada orang lain, kita harus belajar sungguh-sungguh kepada pribadinya Tuhan Yesus, memiliki karakter kelemah lembutan. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, buah roh itu ialah kelemah lembutan. Jadi kalau kekerasan dalam bentuk apapun, itu bukan buah roh dan itu bukan karakter Tuhan, tapi itu adalah kedagingan, nafsu yang tidak dikendalikan. Terjadilah kekerasan. Haleluya. Saya bacakan ayat bagian yang terakhir dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-18. Ayat pertama mulai. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Tuhan Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?
Maka Tuhan Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Perhatikan, Tuhan memanggil anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seorang anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Haleluya. Mulut-mulut bertengkar, siapa yang terbesar? Oh Petrus, Yohanes, Yakobus, dan sebagainya. Pertengkaran menganggap dirinya yang paling besar. Inilah kecenderungan manusia. Aku paling besar, aku paling hebat, aku paling kuat, aku punya wewenang, aku punya kuasa. Orang lalu punya pemikiran hanya ingin menciptakan kekerasan. Dia hanya ingin menciptakan kekerasan. Tapi orang mau belajar kepada Tuhan Yesus. Akulah lemah. Menempatkan anak kecil. Siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil dari apa? Yang pertama apa? Kelembutan. Yang kedua, kepolosan. Yang ketiga, kemurnian. Saudara, kemudian yang keempat, ketulusan. Tidak pernah dia merencanakan yang jahat. Tidak pernah dia ingin berbohong. Tidak pernah dia menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Polos, saudara, tetapi rendah hatinya selalu mengandalkan orang tuanya, bergantung kepada orang tuanya. Pribadi yang sangat taat. Sebagai seorang anak yang sangat taat adalah Tuhan Yesus. Begitu taatnya kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, hadirnya anak dalam hidup kita. Itu sebabnya kita renungkan tema pada kesempatan ini. Siapa memiliki anak, memiliki hidup. Ya, memiliki anak Allah, memiliki hidup. Dan anak Allah adalah lambang daripada hadirnya sukacita. Anak Allah lambang daripada cetekannya kepastian masa depan. Anak Allah adalah lambang daripada kelembutan. Tuhan memberkati kita semuanya, baik yang ada pada sore hari ini maupun yang di rumah saudara-saudara semua. Firman Tuhan telah kita dengar bersama. Mari kita imani, kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tanpa anak Allah, hidup yang berharga dianugerahkan Tuhan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya Allah. Haleluya. Tetapi bersama dengan Allah, memiliki anak Allah dan seluruh pribadinya, perannya, hidup ini menjadi bermakna. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian seperti wanita.
bersyukur karena kebaikan Tuhan. Amin. Engkau sudah Haleluya. membawa kami dalam sukacita yang besar, Tuhan. Haleluya. Karena kami menerima anak Allah yang menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak tahu jika kami ada di luar sana, tetapi kami bersyukur karena kasih setia Tuhan. Engkau senantiasa menjaga kami untuk membawa berita sukacita itu Tuhan dalam kehidupan kami, di dalam keluarga, di dalam kami berumah tangga, di dalam kami bermasyarakat, bahkan di dimanapun kami berada Tuhan, termasuk kami di dalam bekerja, kami selalu membawa sukacita itu. Boleh kami kabarkan kepada setiap orang yang ada di sekitaran kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan menjanjikan kehidupan kami di masa depan. Dalam kami menerima anak Tuhan itu, yaitu Allah, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan Tuhan itu. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan ini kami boleh membawa kasih setia itu dalam kehidupan melalui buah-buah roh yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Biarlah kelembutan, kedamaian, sukacita itu boleh ada dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Materiakanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Berkat atas hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan. Kiranya berlimpah-limpahlah sukacita, damai sejahtera bagi hamba-Mu, hikmat akal budi yang terang selalu menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami semua yang melayani pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Surgawi. Hamba mohon ya Tuhan berkati semua yang ambil bagian pelayanan, solider, singer maupun pemain musik dan saudara jemaat yang hadir, semua dalam berkat dan anugerah Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang berada di rumah semua diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu yang sudah kami beritakan tidak akan kembali dengan sia-sia, karena Firman-Mu akan bekerja dalam setiap hati dan hidup kami. Terima kasih Firman-Mu menyembuhkan, Firman-Mu menguatkan, dan Firman-Mu menuntun setiap jalan kami supaya kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan Allah. Terima kasih. Berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang menderita sakit dimanapun mereka, terutama mereka-mereka yang terbaring di rumah sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan mujizat terjadi. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, kuatkan iman mereka yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan, mereka yang di luar Tuhan insaf sadar mereka membutuhkan Sang Juru Selamat dalam hidup. Terima kasih Tuhan, tenaga medis, dokter, perawat, semua yang terlibat di dalam pelayanan, beri perlindungan mereka semua Tuhan, supaya mereka menjalankan tugas yang mulia ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini supaya segera lalu dari bumi Indonesia ini, lalu dari dunia ini Tuhan. Rencana-Mu terbaik Engkau nyatakan kepada kami anak-anak-Mu, semuanya boleh dipulihkan jalan seperti semula untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Indonesia memberkati, semuanya berserta di dalam tangan kemurahan Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang berada di rumah. Terima berkat anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai kami sekalian hari ini untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.